Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih tetap semangat belajar ya. Senang sekali pada pagi hari ini Ibu bisa menjumpai kalian walaupun tidak secara langsung seperti biasanya kita di sekolah. Sudah hampir 2 minggu lebih anak-anak belajar dari rumah. Mungkin anak-anak kadang-kadang merasa bosan dan ingin atau kangen bertemu dan bermain serta belajar dengan teman-teman di sekolah lagi. Jangan sedih ya. Pemerintah menutup sekolah dan meminta anak-anak untuk belajar dari rumah untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi, anak-anak mempunyai tugas yang sangat luar biasa, yaitu memutus penyebaran COVID-19 dengan belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan beraktivitas dari rumah. Sanggup ya anak-anak? Bagus. Untuk selanjutnya, Ibu mengucapkan terima kasih karena selama beberapa minggu anak-anak belajar dari rumah, anak-anak sudah belajar dengan sangat baik. Ibu sangat bangga dengan kalian semua. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sudah siap belajar untuk pagi hari ini? Baik. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Ada tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah 1. Tokoh dalam cerita fiksi. 2. Menggambar 3 dimensi. Baik, tentu anak-anak sudah belajar tentang tokoh dalam cerita fiksi dalam pembelajaran sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat apa itu tokoh dalam cerita fiksi? Baik, untuk mengingatkan kita semuanya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Secara umum, tokoh dalam cerita fiksi dibedakan menjadi 1. Tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Yang kedua, tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Sedangkan menurut peran tokoh dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Lawan dari tokoh protagonis adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Tokoh antagonis menjadi tokoh penyebab timbulnya konflik atau ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Nah, sudah ingatkan anak-anak dengan tokoh-tokoh dalam cerita? Sekarang tugas anak-anak semua adalah kerjakan soal pada buku siswa tema 8 subtema 3 pembelajaran 5 halaman 161 sampai 162 nomor 1 sampai dengan 5. Tugas kedua, membaca cerita berjudul Kendi Emas dan Ular pada buku siswa halaman 163 sampai 164. Setelah membaca, menjawab pertanyaan bacaan pada halaman 165 sampai 166 nomor 1 sampai dengan 5. Jelas ya anak-anak?
Baik. Selanjutnya, mendengar kata kendi, tentu anak-anak ingat salah satu contoh benda 3 dimensi adalah kendi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu benda 3 dimensi? Bagus. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Jadi, benda 3 dimensi ini bisa kita nikmati keindahannya dari sisi manapun. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mencoba menggambar sketsa benda 3 dimensi. Nah, alat dan bahan untuk menggambar 3 dimensi antara lain: 1. Media kering. Peralatan ini digunakan pada area gambar dalam keadaan kering dengan cara menggoreskannya langsung pada permukaan area gambar. Apa saja ya yang termasuk media kering? 1. Pensil. Tentu anak-anak sudah tidak asing lagi dengan pensil. Pensil adalah alat tulis yang sangat penting untuk membuat sketsa gambar atau objek. Pensil terdiri dari pensil keras atau hard, contohnya pensil HB, kemudian pensil lunak atau soft, contohnya pensil 3B, 4B, 5B, dan 6B. Media kering yang kedua adalah krayon. Krayon memiliki sifat padat dan lunak sehingga cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi atau kesan semburan warna. Media kering yang ketiga adalah spidol. Spidol terdiri atas beragam warna, sesuai untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok. Media kering yang keempat adalah konte. Mungkin anak-anak baru mendengar istilah ini. Konte merupakan sejenis pensil dari bahan lunak, sering untuk membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Media kering yang terakhir adalah drawing pen. Drawing pen adalah alat menggambar yang sering digunakan untuk teknik arsir dan blok. Nah, itu tadi anak-anak yang merupakan media kering. Sekarang alat dan bahan menggambar yang kedua adalah media basah. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah. Bahan warnanya tersimpan dalam bentuk duk, botol, atau kaleng. Contoh media basah adalah cat minyak. Cat minyak atau akrilik adalah alat untuk menggambar dengan menggunakan bidang kain. Contoh media basah yang kedua adalah ekolin. Ekolin terbuat dari bahan cair dengan bentuk warna. Sangat cocok untuk teknik blok, arsir, atau gradasi warna. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk menggambar benda 3 dimensi? Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Bisa menggunakan pensil atau spidol. Yang kedua, buat sketsa gambar. Ketiga, memperjelas atau menebalkan gambar sketsa. Yang keempat, menyelesaikan gambar atau finishing. Baik, jika anak-anak sudah jelas, tugas kalian pada pagi hari ini adalah buatlah sketsa gambar benda 3 dimensi berupa lingkungan tempat tinggalmu. Dapat berupa 1. Rumah dengan pepohonan di sekitarnya, atau rumah dengan binatang-binatang di sekitarnya, atau sesuai keinginanmu. Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah contoh menggambar menggunakan spidol.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Baik, silakan anak-anak mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Ibu tunggu kiriman hasil karya tugas kalian. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.